Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu toran para pecinta tanduran, sobat tani dan dulur-dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan segala nikmat bos ya, utamanya nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga dapat beraktivitas di rutinitas kita seperti sedia kala bertani. Dan aktivitas kali ini bos, kita lakukan pemupukan. Untuk takaran pupuk dan persentasenya sudah saya upload di video saya sebelumnya bos ya, tentang takaran dan persentase pupuk. Silahkan disimak di video saya sebelumnya. Dan ini hasilnya bos untuk takarannya. Kemarin sempat saya hitung bos ya, untuk 60 kg NPK Ponska yang merah itu bos ya. Kemudian yang coklat itu adalah NPK booster dari DGW, dan yang terlihat putih-putih itu adalah SP36. Nah, kenapa yang dominan yang merah? Karena yang merah lebih banyak. Kemudian kenapa SP-nya kok sedikit mas? Nah, kalau biasanya saya pakai satu sak ya. Jadi untuk NPK ini bos, untuk NPK Ponska dan NPK DGW itu sudah ada kandungan P ya, sudah ada kandungan fosfat, sehingga kalau dikalkulasi saya cuma menggunakan SP36. Kemarin per 100 kilo hanya saya gunakan 5 kg saja. Ini bos, hasilnya seperti ini. Kemudian untuk pembuatan lubang juga seperti ini. Kemudian kita siap tabur. Kemarin di video saya sebelumnya bos ya, sebelum pemupukan rencana memang saya akan melakukan pengocoran menggunakan agen hayati M4 dan juga jamur Trichoderma gliopalladium. Tapi lihat situasi kondisi cuaca, ternyata 2 hari ini itu tidak turun hujan kok, sehingga tanahnya sedikit kering ya. Jadi ini rencana nanti setelah saya pupuk langsung saya siram atau saya kocor menggunakan agen hayati M4 dan juga Trichoderma gliopalladium, supaya untuk pupuknya cepat hancur juga terkena air, dan juga untuk M4 juga berfungsi mengurai kandungan fosfat, karena memang SP36 itu tipe-tipe pupuk yang keras ya, yang pupuk subsidi, kemudian bahannya keras sekali seperti pasir. Jadi nanti kalau kita pakai M4 kita bisa cepat terurai ya untuk kandungan fosfat. Nah ini bocah bos, waduh sampai nggak pakai celana ini, waduh. Halo bos, ini anak saya bos ya, yang setiap kali pemupukan pasti ikut. Oke lanjut bos ya untuk pemupukan. Oke bos, setelah kita melakukan pemupukan, alhamdulillah sudah selesai bos ya. Ini bekas-bekas pupuknya bos. Kali ini kita lanjut, kita kocor dengan agen hayati. Sedikit saya jelaskan bos ya. Untuk agen hayati, dua bahan ini jangan salah kaprah bos ya. Dua ini bukan pestisida. Jadi banyak dulur-dulur kadang yang mengira M4 itu adalah pestisida. Sebenarnya dua ini adalah agen hayati. Untuk M4 ini jenisnya adalah bakteri, kemudian untuk Trichoge ini adalah jamur. Ada 2 jamur di dalamnya, yaitu Trichoderma dan juga gliopalladium, seperti yang tertera di kemasan. Kalau ya ada yang tanya misalnya mas, kenapa kok pakai jamur, kan sudah susah-susah
penyemprotan dengan fungisida membasmi jamur, kok ini malah dikasih jamur sama bakteri, apa nggak bahaya? Jadi intinya gini bos ya, untuk bahasa lebih gamblangnya atau lebih simpelnya, jamur dan bakteri itu ada yang sifatnya baik dan juga sifatnya buruk. Yang baik ya jelas menguntungkan tanaman, kemudian yang buruk jelas merugikan tanaman. Contohnya untuk jamur yang bersifat buruk dan berefek buruk ke tanaman kita, misalnya fusarium seperti itu, kemudian jamur di akar tunjang. Kalau bakteri ya sejenis belendok itu yang efeknya buruk. Kemudian untuk M4 ini yang sifatnya baik bos ya, dan juga jamur Trichoderma ini yang menguntungkan tanaman kita, sehingga nantinya kita tambah atau kita doping dengan mikroorganisme sejenis M4 dan juga jamur Trichoderma supaya aktivitas di dalam tanah itu lebih maksimal, tanah juga lebih gembur, dan juga pupuk-pupuk seperti ini. Dan nantinya juga saya tabur dengan pupuk kohe bos ya, kohe kambing, nantinya lebih cepat terserap. Dan untuk pupuk-pupuk yang seperti ini yang keras seperti fosfat ya, SP36, nantinya cepat terurai bos. Contoh simpelnya aja, misalnya cacing tanah bos ya, cacing tanah seperti itu kan juga salah satu makhluk hidup yang membantu petani ya, terutama di dalam tanah. Dia juga sifatnya menggemburkan tanah. Begitu juga dengan jamur Trichoderma Glyphadium dan juga M4 ini. Saran saya untuk aplikasi usahakan di sore hari bos, karena ini juga makhluk hidup. Usahakan kita aplikasi di sore hari supaya tidak terkena panas yang terlalu berlebihan, sehingga nanti dia ada senggang waktu antara sore, malam sampai pagi. Dia ada senggang waktu untuk dia beradaptasi di tanah, walaupun memang sudah habitatnya memang di tanah jamur ini, tapi setidaknya dia butuh adaptasi dulu supaya dia di tanah itu nantinya cepat meresap dulu, kemudian adaptasi dengan lingkungan barunya. Nantinya dia juga akan bekerja lebih maksimal. Kemudian saya gunakan tandon seperti ini bos ya. Kenapa saya tidak gunakan tandon cor yang sudah saya buat ini? Karena itu sudah tercampur pestisida. Jadi sifatnya untuk jamur dan juga M4 ini kan makhluk hidup, kalau kita campur dengan pestisida terutama fungisida ya pastinya mati, karena fungisida itu juga anti jamur, dia sifatnya pembasmi jamur. Kalau kita campur dengan fungisida pasti dia mati. Makanya saya pakai tandon ukuran 200 liter. Untuk dosisnya satu bungkus ini untuk 200 liter. Kemudian M4 juga satu botol atau 1 liter ini untuk 200 liter. Kemudian jangan lupa ditambah ini bos. Nah ini gula pasir. Nah kenapa pakai gula? Ini sumber makanan bos untuk M4 nya. Untuk makhluk hidup ini dia juga butuh makanan. Kita pakai gula pasir, takarannya per 200 liter kita kasih 1/4 kilo saja. Oke, kita lanjut pengocoran bos ya, mumpung belum terlalu sore, supaya ada senggang waktu dia cepat beradaptasi di tanah. Alhamdulillahirobbilalamin bosku, pemupukan dan sekaligus pengocoran Agen Hayati sudah selesai, dan alhamdulillah juga hujannya turun. Ini namanya pupuk dicinta ulang pun tiba, yang kita tunggu-tunggu, yang tadinya sempat saya khawatirkan setelah saya lakukan pemupukan tidak ada hujan. Ternyata alhamdulillah bos, doanya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Setelah pemupukan, pengocoran Agen Hayati langsung turun hujan. Doakan saja semoga nantinya hasilnya maksimal ke tanaman kita. Penyerapan pupuk
Kemudian untuk agen hayati juga lebih bisa meresap ke tanah dan juga cepat adaptasi di tanah, sehingga nantinya juga bisa membantu kita meningkatkan aktivitas di dalam tanah. Oke bos, ini kita berteduh dulu di pondoknya Upin Ipin. Mungkin cukup sekian dulu bos ya tutorial kali ini tentang pemupukan, mulai dari step awal bos ya. Dari pembuatan lubang kemarin sudah saya bikin video, kemudian untuk cek pH tidak sempat bikin video bos ya. Alhamdulillah untuk pH nya normal bos, berada di pH 6, rata-rata 6, ada yang 6,5 juga. Kemudian langsung kita tabur saja pupuk untuk menyingkat waktu, dan kita kocor menggunakan agen hayati M4 dan Pico G. Kemudian insya Allah nanti saya tutup dengan pupuk organik kuhe kambing supaya hasilnya juga lebih maksimal, panen kita, produktivitas kita meningkat. Doakan saja bos. Oke, tetap semangat bertani bosku. Sekali lagi sodako jempolnya dulu. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share supaya saya tahu juga video-video saya, apa yang saya bagikan bermanfaat untuk dulur-dulur semua. Salam satu toran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.